pagi Bapak Ibu. Materi kita pada pagi hari ini itu tentang budaya positif. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan sebuah permainan ya. Ini yang ada genggaman tangan. Kita disuruh membuka, masih ingat? Membuka genggaman tangan teman kita. Kemarin apa pembelajaran yang kita dapatkan dari sana? Genggaman tangan itu bisa dipaksa, dia akan terbuka. Ada yang membukanya secara sendiri, ya, dan ada yang membukanya karena kasihan. Itu kemarin ya. Oke, kita lanjutkan dengan materi kita, masih berhubungan tentang budaya positif juga. Oke, kita akan membahas secara singkat materi kita pada hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Berikutnya, teori tentang motivasi. Semua orang melakukan sesuatu itu pasti didasari adanya motivasi. Ya. Kemudian, apa itu hukuman, apa itu penghargaan, kemudian apa itu restitusi. Apakah kita menerapkan hukuman di rumah, di sekolah, di mana posisi? Apakah kita menerapkan penghargaan, restitusi dan sebagainya, akan kita bahas pada materi ini. Berikutnya tentang keyakinan kelas, ya, keyakinan belajar. Berikutnya ada lagi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu apa? Semua manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Ya. Berikutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Ketika kita mengontrol itu seseorang, mengontrol murid, mengontrol misalnya anak kita di rumah, contoh posisi kontrol apa yang kita gunakan. Itu yang akan kita bahas pada materi kita hari ini. Di sini kita membahas pertama tentang disiplin. Ya. Pada permainan tangan kemarin itu kita ada, ya. Kemudian kita ada yang membukanya karena kasihan melihat orang tersakiti pada proses pembukaan tangan tadi. Kemudian ada yang membukanya karena dia mau membukanya. Ya. Nah, sekarang disiplin itu apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita tanya kepada banyak orang, apa itu disiplin? Mungkin tanggapannya beraneka ragam ya. Beraneka ragam. Menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu apa? Ya? Tempat waktu itu disiplin. Apalagi? Taat aturan itu disiplin. Nah, sekarang kita pada masuk kepada disiplin positif. Apakah itu positif? Nah, itu dia menjadi pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Pada materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal ini, kita sudah kemarin ya, kita ingatkan lagi tentang cobalah buka tanggal tersebut. Kemudian di sini menurut Ki Hajar Dewantara atau menurut Diana Gosen, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Jadi proses kita untuk mengontrol diri itu disebut dengan disiplin. Yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulianya? Tujuan mulianya adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi kontrol diri itu adalah disiplin itu adalah proses kontrol diri yang tujuannya untuk mencapai tujuan mulia. Apa tujuan mulia kita? Berdasarkan pada nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita anut, dan kemudian nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai yang universal, berlaku di semua tempat. Ya. Berikutnya, tujuan dari disiplin positif itu apa? Di sini untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Berarti ada 3 motivasi manusia, ya. Ada 3 motivasi, nanti kita teori motivasi kita akan sampaikan. Yang diharapkan adalah motivasi yang ketiga. Apa itu motivasi yang ketiga? Itu adalah motivasi yang datang dari diri kita, dari dalam diri. Contohnya pada murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi itu dia melakukan sesuatu itu karena dia menyadari, dia menghargai dirinya. Dia melakukan itu karena dia menghargai dirinya. Ya, oke, kita lanjutkan.
Di sini ada tentang kita akan membedakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk mendisiplinkan diri itu tujuannya kan untuk mencapai identitas. Ada identitas yang gagal, kemudian identitas yang sukses. Ya. Identitas yang gagal itu masuk kepada cara-cara mendisiplinkan tetapi dengan lewat hukuman. Kemudian identitas yang sukses itu, disiplin itu dia cara membuatnya itu dengan konsekuensi, kemudian dilakukan dengan cara restitusi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman sesuatu yang terjadi itu menyakitkan. Kalau misalnya kita mendapatkan perlakuan ketika kita diharapkan untuk disiplin dan itu menyakitkan, itu disebut hukuman. Ya. Kemudian kalau konsekuensi, jika kita melakukan sesuatu hal yang salah, maka kita meyakini bahwasanya suatu kejadian akan terjadi. Oh, misalnya saya hari ini menjatuhkan piring, piring ini pecah, maka apa yang harus saya lakukan? Misalnya, saya akan mengganti piringnya. Misalnya, Bapak dan Ibu pergi ke restoran, ya kan? Ketika menjatuhkan piring pecah, apa yang dilakukan? Berarti kalau konsekuensi itu, jika kita melakukan sesuatu, berarti kita menyadari akan ada satu tindakan lagi yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya, ya. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan pilihan. Untuk menyelesaikan masalah itu, pilihan apa sih yang harus saya lakukan? Untuk menghargai diri saya dan untuk menghargai orang lain. Misalnya contoh, terlambat. Kalau hukuman, misalnya ada siswa yang datang terlambat, dan hukuman seperti apa contohnya? Oke, kamu datang terlambat, silakan push up, ya. Push up atau lari lapangan 10 kali, itu hukuman. Kalau restitusi seperti apa kira-kira? Kamu terlambat, oke, maka silakan tuliskan sampai 100 lembar bahwasanya kamu tidak akan terlambat lagi. Seperti saya pernah mengalami. Kalau restitusi seperti apa? Maka ditanya, menurut kamu sikap kamu yang terlambat ini benar atau salah? Nah, menurutmu cara mengatasinya bagaimana? Jadi dia belajar dari kesalahannya, kemudian dia mencari solusinya, dan dia sendiri yang menentukan solusi yang terbaik tadi. Jadi win-win solution, ya, solusi menang-menang dia. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman itu sifatnya itu membuat seseorang tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, akan terbekas di memorinya. Bahkan misalnya kalau di sekolah ada perlakuan guru yang karena dihukum sampai sekarang membekas, nah itu hukuman. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek, itu berarti konsekuensi. Berikutnya, restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Menguatkannya, dia sadar, oh iya ya, ternyata ketika saya terlambat yang dirugikan itu saya. Teman-teman saya juga terganggu menunggu kami datang, gitu kan? Atau ketika misalnya memecahkan piring, atau oh iya ya, saya sudah memecahkan ini, kalau saya tidak mengganti maka kasihan pelayannya, dia akan menggantinya, maka saya harus mengganti piring yang saya pecahkan. Itu kalau restitusi, dia sendiri datang untuk mendapatkan solusi terbaik. Berikutnya, kalau dalam hukuman ada istilah korban, ya. Korban itu mendapatkan keadilan. Contoh misalnya berkelahi temannya, dia dipukul. Si korban yang dipukul tadi itu merasa saya harus mendapatkan keadilan. Apa caranya? Yang memukul saya itu harus saya pukul kembali. Ada hukuman diberikan kepada si pelaku yang menurut si korban tadi itu membuat dia puas dan itu setimpal dengan apa yang diperbuat kepada dia. Itu hukuman. Kemudian korban bisa diabaikan. Kalau konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Nah, kalau misalnya contoh misalnya dia dipukul, kalau kamu berkelahi, apa yang kamu lakukan? Konsekuensinya misalnya dikeluarkan dari sekolah, diskorsing. Makanya terabaikan si korban. Si tadi memang dihukum dia, tapi yang korban tadi terabaikan. Oke, kemudian kalau restitusi, korban mendapat ganti rugi. Misalnya dia dipukul, apa yang dia dapatkan? Itu ditanyakan kepada si pelakunya.
untuk memperbaiki kesalahan kamu itu kira-kira apa yang kamu harus perbuat kepada si korban. Misalnya, baik Pak, baik Ibu, karena dia sudah berdarah saya akan membawanya ke rumah sakit, ya. Saya memberikan uang pengobatannya, itu contoh, ya. Dia menyadari kesalahannya, kemudian dia mempertanggungjawabkannya. Berikutnya, murid atau anak akan tersakiti, bersama ya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau tersakiti itu psikologisnya tersakiti, jiwanya tersakiti, bahkan fisiknya tersakiti. Kalau dia disuruh misalnya berlari, disuruh push up. Kalau korban, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Mungkin contoh misalnya ketika menulis itu dia karena terlambat dia merasa tidak nyaman. Berikutnya murid anak mendapatkan penguatan. Misalnya dia berkelahi, oh iya ya, ternyata sikap saya berkelahi itu salah. Maka kalau saya berkelahi yang dirugikan ini, ternyata sikap saya yang terlambat ke sekolah belajar itu salah, yang dirugikan teman-teman saya. Jadi dia memikirkan orang lain juga, kesejahteraan orang lain, bukan hanya memikirkan dia. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman, ya. Maksudnya si pelaku semakin agresif bisa jadi ya, dan si korbannya menjadi pasif ini, atau si yang pelaku yang dihukum itu jadi pasif, yang memberikan hukuman menjadi aktif, lebih agresif memberikan hukuman kepada si yang melanggar aturan tadi. Kemudian kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dia sadar tapi dia hanya sebentar, biasanya diulangi lagi. Berikutnya masalah terpecahkan. Kalau restitusi itu masalah yang terlambat tadi terpecahkan. Misalnya masalah yang berkelahi itu terpecahkan masalahnya. Dan memastikan bahwasanya setelah masalah itu terjadi, mereka kembali lagi pada kelompoknya. Misalnya anak yang berkelahi, kalau di restitusi itu berarti pihak yang mendamaikan atau gurunya memastikan si anak yang berkelahi itu mereka akur lagi menjadi teman. Itu dia kalau restitusi. Kita lanjutkan. Berikutnya, perbedaannya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena ketakutan muridnya terlambat, ketakutan dia contoh misalnya melakukan sesuatu, maka dia melakukannya. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Gurunya mencek kamu hari ini, kesalahan kamu ini, kemudian diingatkan dan sebagainya. Kalau yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Oh iya ya, saya sudah terlambat hari ini. Tanggung jawab apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau teman-teman saya menunggu saya lama. Nah itu dia contohnya. Berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Dalam institusinya itu saja. Bahkan kalau misalnya gurunya berganti pun, itu hanya berlaku di guru mata pelajaran tertentu karena dia membuat hukumannya. Pada guru lain tidak. Kemudian kalau di konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Diikuti peraturannya, tapi mereka melakukannya karena apa seperti itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Oh masalahnya ini apa? Dicari akar permasalahannya, dicari solusinya, kemudian dipecahkan. Berikutnya, peraturannya adalah, contoh peraturannya adalah jika kamu terlambat, kamu akan lari keliling lapangan 10 kali. Contoh, itu hukuman. Kalau yang konsekuensi, apa peraturannya? Peraturannya apa? Kita dalam kelas ini tidak boleh terlambat. Nah, muridnya tahu. Kemudian apa yang harus kamu lakukan kalau kamu terlambat? Saya akan menulis, saya berjanji tidak akan terlambat sampai 1 buku. Kemudian kamu bisa melakukannya berapa hari? Saya akan mengumpulkannya setelah 7 hari. Oke, seperti itu kira-kira contoh-contoh komunikasi yang diberikan guru. Berikutnya, apa yang kamu yakini? Ini kalau restitusi. Menurut kamu, ketika kamu terlambat itu, apa sih yang kamu yakini? Nah, kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini juga kamu terlambat terus. Menurut kamu, apa cara yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Kalau itu restitusi. Jadi membuka percakapan agar anak atau orang lain itu
mencari solusi sendiri. Itu kalau dia restitusi. Berikutnya, murid atau anak membenci peraturan, benci dia dengan peraturan itu. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan, itu dia untuk yang konsekuensi. Berikutnya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Oh, iya ya, kalau saya terlambat, saya menunggu teman-teman saya menunggu saya 30 menit. Oh, saya sepertinya tidak adil pada teman saya dan tidak adil pada diri saya. Oh, jadi saya harus datang lebih cepat. Nah, itu dia kalau yang restitusi. Berikutnya, kalau yang hukuman itu sikapnya negatif, kalau yang konsekuensi netral, tetapi kalau yang restitusi sikapnya itu positif. Kemudian yang hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau kamu datang terlambat lagi, awas akan saya laporkan. Nah, gitu. Kalau kamu berkelahi lagi, awas ya, kamu akan dikeluarkan. Contoh, berupa ancaman-ancaman ya. Berikutnya, kalau yang yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kamu harus lakukan apa yang saya katakan. Saya mau kamu itu datang tepat waktu. Nah, gitu ya. Contoh-contohnya. Kemudian kalau yang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, supaya jangan terlambat, misalnya si murid ini atau seseorang ini nyata, oh iya, saya akan cepat tidur, kemudian saya akan berangkat dengan cepat, saya akan berusaha berangkat pukul sekian dari rumah supaya sampainya ke sekolah atau ke kantor tidak terlambat. Nah, itu dia. Kemudian apakah hal ini sungguh-sungguh ingin kamu lakukan? Ditanya, kamu yakin apakah yang kamu rencanakan itu sungguh-sungguh akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Nah, itu dia. Kemudian kalau tadi hukuman itu dipaksa ya muridnya, kalau misalnya konsekuensi itu stimulus respon, diberikan stimulus, kemudian ada respon. Ya, kamu melakukan A, maka responnya B. Seperti itu. Kemudian ada teori kontrol kalau yang restitusi. Sebagai apa diharapkan guru itu kontrolnya sebagai seorang manajer. Jadi seperti apa dalam mengontrol orang lain. Ya, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi berikutnya. Kalau hukuman itu mendorong menyalahkan diri, dia menyalahkan dirinya sendiri akhirnya. Kalau yang konsekuensi mendorong kepatuhan, dia akhirnya patuh. Tapi dia patuh karena apa? Ya. Kemudian mendorong disiplin positif. Nah, ini contoh-contoh dari perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini? Oke, ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Jika tidak ada, kita belajar untuk membedakannya ya. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Dia hanya menerima hukuman saja. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Kalau kamu terlambat, gurunya langsung memberikan hukuman. Kalau kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Itu bukan seperti itu kalau hukuman. Hari ini kamu terlambat, oke, hukuman kamu adalah ini. Bisa seperti langsung ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau terlambat, maka kamu akan membagikan permen kepada teman-teman satu. Contoh, disepakati ya. Siapa siswa yang terlambat akan ini. Siapa yang nilainya di bawah sekian, dia akan membawa kue. Contoh, itu dia. Ya. Ini sudah sering kita terapkan. Nah, kita mau membedakan untuk menguji pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kita sama-sama menjawab, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena hari ini saya terlambat ke sekolah. Itu masuk ke mana? Oke, good. Kita pemahamannya sangat bagus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Dia mencoret di meja kemudian dibersihkan. Oke, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Disuruh push up. Itu menyakiti dia. Ya. Oke. Berikutnya mana tadi? Menggantikan, ingat kalau hukuman itu dia terluka panjang, dia tersakiti. Oke. Dan biasanya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Ada kertas teman kita coret-coret, kemudian harus kita ganti. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bisa jadi teman-temannya melihat, dia malu, ya tersakiti dia kan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ingat kalau yang hukuman itu dia menyakitinya. Sifatnya tidak netral. Ini hukuman. Karena menyakiti dia dalam jangka waktu panjang. Teman-teman lain melihat dia malu, tersakiti psikologisnya, tersakiti fisiknya karena terpanggang sinar matahari yang sangat panas. Ya, itu contoh-contoh. Atau dia disuruh berkeliling sekolah tidak pakai sepatu, atau dia akhirnya karena tidak pakai sepatu hanya di kelas saya, dia mau pergi ke kantin lapar, tidak pergi tersakiti ya. Oke, itu tentang hukuman dan konsekuensi. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Kita sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi. Berikutnya di sini kita masuk kepada materi motivasi. Ya. Teori kontrol oleh William Russell mengatakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa seseorang terlambat? Itu ada tujuannya. Mengapa dia terlambat? Bahkan pembunuh pun mengapa dia membunuh? Kalau kita lihat di persidangan pasti dia punya alasan mengapa membunuh ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu punya alasan, ada motifnya. Nah, apa saja motif atau motivasi seseorang melakukan itu? Yang pertama, contoh, kalau kita hubungkan ke dalam kelas dan murid ini melakukan perintah itu, melakukan sesuatu hal, mengerjakan PR misalnya, datang tepat waktu ke sekolah, ada alasannya. Kalau ditanya beraneka ragam siswa, ada yang alasannya untuk menghindari hukuman. Saya datang hari ini tepat waktu supaya saya tidak disuruh guru untuk berkeliling lapangan supaya tidak mendapat hukuman. Saya tidak berkelahi, tidak mau melawan dia walaupun dia mengajak saya berkelahi supaya orang tua saya tidak dipanggil ke sekolah. Berarti itu motivasi dia mengapa dia tidak mau berbuat kejahatan misalnya. Mengapa dia mau melakukan kebaikan tetapi motivasi supaya jangan dihukum. Kalau misalnya dalam kehidupan perkantoran, mengapa si pegawai A datang tepat waktu, rajin, mungkin beda-beda kalau ditanya. Ada yang mungkin dia supaya pimpinannya tidak marah karena dia terlambat. Berikutnya, motivasi seorang melakukan itu ada untuk mendapatkan imbalan. Oh, saya datang tepat waktu supaya nanti di akhir tahun saya dapat bonus dari pimpinan karena saya tepat waktu datang, atau saya di tepat waktu datang supaya nanti di akhir tahun ada pemilihan guru berprestasi atau pemilihan pegawai berprestasi, nama saya dicalonkan. Itu mendapat penghargaan ya. Nah, atau murid, misalnya dalam murid saya mengerjakan tugas yang diberikan guru supaya apa? Supaya saya dapat bintang. Itu dia penghargaannya. Supaya saya dapat bintang. Jadi dia melakukan itu. Itu masih masuk kepada motivasi eksternal yang dari dua. Daripada nomor 1 lebih bagus nomor 2.
Yang diharapkan tadi yang nomor 3 itu yang diharapkan. Tujuannya motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Ya. Mengapa sih saya melakukannya? Karena saya menghargai diri saya. Hari ini saya datang tidak terlambat. Mengapa saya melakukannya? Karena saya menghargai diri saya. Saya akan melakukan ini contohnya supaya karena saya seorang murid yang menghargai saya ingin belajar, dan saya yakin kalau saya terlambat nanti saya tertinggal pelajaran. Dan teman-teman saya nanti ketika kalau saya terlambat dia akan terganggu. Jadi dia menghargai dirinya dan orang lain. Ini contoh kita agak lari dari jalur. Contoh misalnya perempuan, mengapa kamu pergi merawat diri? Ya, contoh pergi ke salon, ini contoh ya, contoh yang tentang motivasi juga. Ada yang menjawab seperti ini, supaya suami saya tidak lari. Ada ya, supaya pacar saya tidak berpaling ke wanita lain. Ya, supaya teman kantor saya memuji saya, kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini. Yang bagusnya kemana? Oh, saya pergi ke salon, karena saya menghargai diri saya. Diri saya ini harus diberikan apa? Saya harus menghargai diri saya. Saya tahu contoh seorang guru itu harus menawan, menarik, sehingga saya harus perlu mempercantik, mempercantikkan, menjaga diri saya. Hari ini saya harus pakai rapi karena apa? Karena status saya adalah sebagai ini, gitu. Saya ingin menampilkan itu. Bukan karena orang lain, tapi karena diri saya. Saya menghargai diri saya. Saya menyadari profesi saya sehingga saya melakukan itu. Hari ini rambut saya akan memotong rambut saya setiap 3 minggu. Kenapa harus 3 minggu? Contoh misalnya kan mungkin supaya rambut saya itu tetap pada posisi pendek Pak dan rapi. Kenapa kamu lakukan? Ada murid yang mengatakan supaya saya Pak kelihatan ganteng karena pacar saya kelas IPA 12 contoh. Ya, itu motivasi yang eksternal. Atau supaya saya nanti tidak dihukum guru, makanya saya potong rambut. Ada yang menyatakan saya potong rambut 3 kali seminggu supaya kelihatan rapi, karena saya sadar seorang murid itu memang penampilannya harus rapi, rambutnya harus tertata rapi, dan saya ingin sekolah saya itu image-nya nampak dari diri saya. Itu dia. Itu yang diharapkan. Karena dia menghargai diri dia dan orang lain. Itu tentang motivasi. Ingat, kalau motivasi yang ketiga itu dia memang datang dari diri dia untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena dari pihak lain. Kita mengharapkan memang motivasi itu motivasi yang ketiga ya. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal, tujuannya itu apa? Nilai-nilai kebijakan kebajikan universal, nilai-nilai yang dianggap kemanapun itu berlaku. Contoh, menghargai datang tidak terlambat, itu apa kebijakan universalnya? Berarti disiplin atau menghargai orang lain. Ya, mengapa saya tidak terlambat hari ini? Karena saya menghargai guru saya, karena saya menghargai teman-teman saya. Ada penghargaan. Nah, kemudian kenapa saya harus mengerjakan tugas atau PR? Kira-kira kebijakan nilai-nilai kebajikan universalnya yang berlaku secara umum itu apa? Seorang murid mengerjakan tugas. Menambah wawasan. Oke, dia sadar bahwasannya seorang murid harus menambah wawasan, belajar dengan tekun. Nah, berarti ada kebajikan universal yang harus dituju. Itu dia kalau untuk menghargai diri. Nah, makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan kita atau seseorang dengan nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita percaya, di mana nilai-nilai itu menyangkut pada nilai-nilai yang universal, ya. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri? Berarti kita harus membuat kesepakatan. Kalau di sekolah, di kelas ada kesepakatan kelas. Kalau kita menerapkannya kepada misalnya di rumah tangga, apa? Ada kesepakatan
keluarga. Bisa dilakukan kesepakatan keluarga. Kepada suami juga boleh untuk menjadikan kita dan dia menghargai diri sendiri dan orang lain. Kepada anak misalnya. Kira-kira kalau kepada anak kesepakatannya apa? Tidak boleh bermain game di atas. Hindari kata tidak boleh. Bermain game hanya sampai jam 1 jam 1 hari, contoh seperti itu. Mengapa harus 1 jam 1 hari? Karena nanti tugas-tugasnya akan tertinggal, ditanya anak untuk berkomunikasi, nanti dia kesehatan matanya akan, jadi anak tahu alasan-alasan mengapa dia melakukan itu. Dia menghargai dirinya, ini supaya saya sehat, nanti mata saya sakit, misalnya ditanyakan. Kalau misalnya kepada anak-anak yang kecil, nah itu dia ada kesepakatan yang ditimbulkan. Kemudian kita masuk tentang 5 posisi kontrol, ya. Bahwasanya disiplin positif itu menciptakan model berpikir menang-menang, win-win solution, ya. Apapun yang diambil keputusannya itu selalu jawabannya menang, menghargai orang lain, yang membuat keputusan dan menghargai orang lain juga, ya. Oke, di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya, kamu bisanya memegang HP itu 1 jam saja. Nah, kemudian datang anaknya, tidak pak, saya maunya memegangnya 1,5 jam, dan itu saya pegangnya harus pulang sekolah, karena kalau saya tidak main HP pulang sekolah saya tuntut. Kemudian datang orang tua, tidak, ibu tidak setuju, kamu bisanya 1 jam saja, dan itu kamu bisa memakainya setelah tidur siang misalnya. Kemudian disepakati, diambil keputusan. Jadi berarti ada interaksi dua belah pihak. Kalau misalnya di kelas, nah kita bapak atau ibu ingin mengharapkan kelas saya itu Anda selalu mengerjakan tugas dan PR. Hadir tepat waktu ketika guru berbicara atau temanmu berbicara, yang lain mendengarkan. Setuju? Oke, setuju. Kita tuliskan kesepakatannya. Berarti ada murid dan guru, kedua belah pihak sama-sama membahasnya. Mereka setuju atau tidak, ya. Di rumah tangga juga bisa disepakati. Bahkan dunia percintaan mungkin bisa, ya. Kamu setuju? Oke, kalau kamu setuju, mari kita lanjut, katanya. Nah, ada posisi kontrol, ya. Posisi kontrol di sini ada 5. 1, sebagai penghukum. Kira-kira yang penghukum ini seperti tadi. Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu harus melakukan ini. Kamu harus lari ke lapangan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu dia membuat murid atau orang lain itu merasa bersalah karena dia melakukannya. Contoh, kamu ini hari ini, dia biasanya lembut tapi menyakitkan kata-katanya. Aduh, kamu ini hari ini terlambat lagi, gitu ya. Kamu membuat kelas ini tidak kondusif. Dia lembut. Besok ulangi lagi ya, biar kelas ini tidak disiplin meniru kamu. Tapi dia biasanya gurunya pelan bicaranya tapi menyakitkan. Atau ada kamu merasakan atau orang lain pernah melihat atau kamu punya pengalaman sendiri, dia berkatakan tapi itu menyakitkan. Ya, itu posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Kalau misalnya kayak anak di rumah, misalnya dia terlambat pulang, ibu kecewa dengan kamu dengan cara seperti ini. Dibuat supaya anaknya penting dia kecewa. Mengapa ibu kecewa? Kamu ini ada mulai kalimat-kalimat yang membuat melukai perasaan psikologis, ya. Kemudian yang sebagai teman, kayak mana kira-kira sebagai teman? Ayolah kerjakan tugasnya. Bapak ingin kalian seperti ini, ayo kita kerjakan yuk. Nanti kalau kalian tidak mengerjakan tugas ini, program bapak tidak selesai. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah, gitu. Dia menempatkan posisinya sebagai teman. Kalau di rumah tangga kira-kira seperti apa? Ayo ya, kalau kamu pacaran nanti kasih tahu papa, kasih tahu mama. Siapa pacarmu, katanya?
Apa yang dilakukannya? Bagaimana cara dia menganggap posisi sebagai teman? Apa efeknya? Kadang lost control tidak menghargai, ya. Oke, berikutnya sebagai pemantau. Nah, hari ini kamu tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa konsekuensinya? Kalau hari ini kamu terlambat, nah apa konsekuensi yang kamu lakukan? Kalau kamu terlambat apa? Kita sudah menyepakati. Oh baik Pak, saya karena terlambat hari ini saya akan melakukan ini. Itu dia kalau yang pemantau. Kalau yang manajer, diharapkan kita semua sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai seorang manajer bagaimana? Misalnya saya terlambat. Hari ini kamu datang tidak tepat waktu. Saya meyakini kamu punya cerita pribadi mengapa hari ini datang pada pukul sekian. Kira-kira kamu bisa cerita apa yang menjadi pengalamanmu yang menyebabkan kamu hari ini datang tidak tepat waktu. Kemudian dia bercerita. Setelah dia bercerita, menurut kamu ketika kamu datang tidak tepat waktu secara beberapa kali, apa dampaknya bagi dirimu? Jadi diajar, ya. Nah, dampaknya bagi saya gini. Nah, menurut kamu apakah ada efeknya kepada teman-teman kamu di kelas? Nah, dia bertanya lagi, ada Pak, ada Bu, efeknya ini. Nah, kita sudah buat kesepakatan, disampaikan dari kesepakatan kelas supaya kita apa kesepakatan kelas yang kita sepakati, kesepakatan belajar datang tepat waktu Pak. Nah, kamu hari ini tidak datang tepat waktu. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya kamu datang tepat waktu? Oh saya melakukan ini Pak. Dikasihnya jawaban alasan-alasannya supaya dia tepat waktu. Kamu yakin kamu akan bisa melakukannya? Oh saya yakin Pak, saya besok akan mengatur jadwal saya tidur jam 9. Saya akan berangkat dari rumah pukul 7 contoh. Oke, saya yakin kamu akan menurutinya. Nah, nanti Bapak akan melihat perkembanganmu ya. Itu dia. Memberdayakan si anak mencari solusinya sendiri. Ya. Contoh misalnya kalau di rumah tangga yang marah sekarang dia pegang HP di orang tuanya, kita sudah sepakat bahwasanya kamu memegang handphone hanya boleh 1 jam setelah tidur siang. Nah gitu. Nah kesepakatan apa yang sudah tidak kamu indahkan, yang sudah kita buat, misalnya orang tuanya bercerita kepada anaknya. Nah, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Dia mencari sendiri jawabannya, mendewasakan dia, mengajak dia untuk belajar dari kesalahannya dan mencari sendiri solusinya. Jadi belajar dari kesalahan. Nah, untuk segitiga, untuk menempatkan posisi tadi sebagai manajer, diharapkan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi sudah kita contohkan kalimat-kalimatnya. Nah, yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemudian stabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Contoh di menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh-contoh kalimatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Identitasnya distabilkan. Identitas yang salah itu dikembalikan kepada identitas yang benar. Itu menstabilkan identitas. Jadi percakapan-percakapan verbal itu yang harus dikembangkan. Kayak mana yang dia tahu nilai baik dan buruk tadi, dan dia mengembalikannya kepada posisi yang baik. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dia menanyakan tentang tindakan yang salah itu apa, divalidasi. Berikutnya menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini contoh-contoh kalimatnya. Ya. Tadi kita juga sudah mencontohkan. Nah, hari ini kamu tidak biasanya sudah 3 hari Bapak lihat kamu itu
datang tidak tepat waktu, ya. Menurut kamu, jika kamu datang tidak tepat waktu itu, apa yang efeknya akan terjadi padamu? Saya akan ketinggalan pelajaran, saya akan seperti ini akan menyampaikannya. Oke. Dan dia tahu itu, artinya tahu ini salah, dia berpikir. Kemudian masuk kepada validasi tindakan yang salah. Nah, kamu punya cerita mengapa hari ini kamu terlambat. Kemudian dia berceritakan, hari ini Pak saya main game sampai jam 3, hari ini Pak pacar saya bertelepon gitu karena saya bucin dan sebagainya. Pasti dia akan menceritakan alasan-alasannya. Nah, menurut kamu apa cara yang paling efektif untuk mengatasi masalahmu itu? Dia akan bercerita, oh kayaknya seperti ini Pak, saya akan membuat kesepakatan kepada pacar saya supaya dia tidak bertelepon lagi di atas jam 11. Atau saya membuat kesepakatan pada diri saya, atau saya membuat jadwal aktivitas saya. Nah, dia menyampaikan itu. Kemudian keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Datang tepat waktu Pak, itu kita sepakati kemarin di tahun ajaran baru ketika kita masuk pertama sekali. Ada kesepakatan, diingatkan dia. Jadi kemudian anak ini belajar dari setiap kesalahannya. Ini tentang segitiga retribusi. Jadi seorang manajer, seorang pimpinan itu diharapkan mampu mengontrol murid atau mengontrol bawahannya sebagai seorang manajer. Jika itu dilanggar, maka ingatkan tentang kesepakatan, kemudian lakukan percakapan restitusi yang memberdayakan dia, menghargai dia, menanya dia supaya dia sendiri mencari solusi dari permasalahannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada disiplin positif ini. Realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Semua orang kebutuhannya berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kenapa sih dia terlambat? Nah, gitu. Kenapa sih dia berkelahi? Kita berusaha untuk memandang itu. Kemudian sikap orang memiliki gambaran berbeda. Sikapnya ini memiliki pandangan terhadap sesuatu itu berbeda. Nah, apa 5 kebutuhan dasar manusia? Menurut teorinya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Ini semua manusia. Ini kebutuhan dasar kita. Yang pertama, dia bertahan hidup. Apa yang bertahan hidup itu? Kebutuhan kita, sandang, pangan, makan, rumah, tempat tinggal, pakaian, ya kan? Yang berbaur kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, ya. Itu bertahan hidup. Kemudian contoh misalnya ada anak yang berkelahi, itu kebutuhan apa di sini yang tidak terpenuhi? Nah, itu tadi berbeda-beda. Akan kita lihat lagi, kenapa sih dia berkelahi? Apakah karena kasih sayang? Apakah karena dia bertahan hidup? Atau apa? Apakah karena dia ini kebutuhan dasar kekuasaannya tidak terpenuhi? Ya, itu berbeda-beda kita lihat. Bisa saja dia berkelahi karena dia kurang kasih sayang. Bisa saja dia berkelahi karena ingin bertahan hidup. Bisa saja dia berkelahi karena dia ingin kebutuhannya, saya ini harus apa? Penguasaan, ya, kekuasaan. Nah, beda-beda ya. Nah, itu. Kemudian yang penguasaan tadi, dia yang penguasaan ini bagaimana seseorang itu mengharapkan dia memiliki kekuasaan, dia memahami hal tersebut, itu dia penguasaan. Kemudian kasih sayang, bagaimana dia mencintai, dia dicintai, itu ya, dia mendapatkan perhatian. Kemudian ada kesenangan, hal-hal yang berbau dengan kesenangan, ya, refreshing, hal-hal lucu, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kebebasan, dia ingin melakukan tindakan-tindakan, kebutuhan dasarnya. Saya mau hari ini saya datang jam 10 saja, ya. Dia mau bebas, itu mungkin kebutuhannya. Ya. Hari ini saya mau pergi jalan-jalan ke sana. Nah, itu kira-kira apa? Dia mau bebas, bisa jadi dia mau
kesenangan bisa jadi. Nah, kalau di kelas ini kita harus paham, misalnya ini, atau kamu melihat temanmu, melihat orang lain, anak atau keluarga, lingkungan sekitar kita. Misalnya ada orang yang dia contoh ya, dia mencari perhatian saja gitu. Dia berarti membutuhkan apa? Ibu, pak, saya mau bertanya. Ya silakan. Oh, maaf Pak, saya lupa pertanyaannya. Kira-kira kalau seperti itu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kasih sayang dan perhatian ya. Aku ingin kasih sayang. Contoh itu misalnya. Berikutnya apa ini? Kesenangan. Misalnya, kayak mana contohnya misalnya di kelas? Pak, pelajarannya monoton kali Pak, kita Pak main game lah gitu. Oh, itu dia butuh kesenangan. Oke, kalau gitu siapa yang mau buat game? Nah, kita kasih kesenangannya. Anak ini mau keluar tidak bisa keluar. Hanya satu kali bisa permisi. Nah, misalnya ada gurunya yang seperti itu. Berarti gurunya tidak memahami, dia ingin kebebasan. Ingin dia bebas pergi keluar dulu. Kalau Anda tidak boleh hanya satu kali saja, rasa kebutuhan dasarnya tentang kebebasan itu dikekang. Tapi ingat, ketika kamu ingin memenuhi kebutuhan dasar kamu itu, ingat materi-materi berikutnya, ada motivasi, kemudian ingat disiplin, bahwasanya kamu harus menghargai diri kamu dan orang lain. Ini terkait materi kita. Kira-kira ada yang ingin kita diskusikan lagi terkait materi ini? Ada? Oke. Terima kasih. Demikian materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kembali sudah mau mendengarkan materi ini dan bisa berbagi. Saya harapkan Anda juga bisa menerapkannya dimanapun berada, di rumah tangga, di tempat kerja, dimanapun, karena materinya bersifat secara umum. Oke, mari kita apresiasi kita semuanya.